Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan memulai memaparkan materinya. Untuk memahami bab ini, diasumsikan bahwa dalam proses produksi terdapat hanya dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah kombinasi penggunaannya. Diasumsikan juga bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan atau substitusi. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan X2, demikian pula sebaliknya. Dari kedua faktor produksi yang tersedia, kombinasi mana yang membutuhkan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu atau least cost combination. Dalam menjawab masalah tersebut, diperlukan untuk memahami tiga konsep utama, yaitu 1. Konsep isoquant. Konsep isoquant menjelaskan berbagai kombinasi dua faktor produksi yang mungkin bisa dilakukan untuk mencapai tingkat produksi yang sama. Yang kedua, konsep MRTS. Konsep MRTS merupakan jumlah penggunaan faktor produksi B yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan satu unit faktor produksi A untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Yang ketiga, konsep isocost. Konsep isocost ini digunakan ketika perusahaan ingin meminimalkan biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Konsep ini menggabungkan antara penggunaan input faktor produksi dengan biaya produksi yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep isoquant. Di bawah merupakan contoh tabel isoquant yang menjelaskan bahwa terdapat 6 kombinasi A, B, C, D, E, F dalam mencapai produksi sebesar 200 unit produk. Contoh dalam kombinasi A, untuk mencapai produksi sebanyak 200 unit, maka dibutuhkan 4 tenaga kerja dan modal sebesar 20. Selanjutnya, konsep MRTS. Interpretasi dari hasil perhitungan MRTS tersebut yaitu dalam kasus kombinasi perusahaan dapat mengganti atau mengurangi faktor produksi K sebesar 3, kemudian menggantikannya dengan menambah tenaga kerja sebesar 1 untuk menghasilkan jumlah output produksi yang sama. Dalam kasus kombinasi B, untuk mencapai output produksi 200 unit dapat tercapai dengan menggunakan kombinasi 6 tenaga kerja dan 14 modal. Namun, jika perusahaan ingin mengurangi modal dengan menjadi 10, hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah tenaga kerja menjadi 8 atau kombinasi C. Berdasarkan kasus kombinasi B dan C, MRTS kombinasi B lebih besar daripada MRTS kombinasi C. Hal itu berarti pada kombinasi B, 1 tenaga kerja dapat mengurangi 3 modal, sedangkan kombinasi C, suatu tenaga kerja hanya dapat mengurangi 2 modal. Selanjutnya, konsep isocost. Biaya produksi diperoleh dari pengalian antara harga input faktor produksi dengan jumlah input faktor produksi yang digunakan. Harga input terdapat dari harga tenaga kerja atau PL dan harga modal atau PK. Biaya produksi dalam konsep isocost ini dapat dicari dengan rumus C sama dengan
PL kali L plus PK kali K. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang last cost combination. Persoalan last cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusikan masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau mensubstitusikan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.